Abah Anom, wali sakti dari Tanah Sunda. Tokoh wali ini lebih dikenal dengan nama Abah Anom. Dalam bahasa Sunda, Abah Anom berarti Kiai Muda. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ia lahir pada 1 Januari 1915 di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia adalah putra dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh, pendiri pesantren Suryalaya, dan ibu yang bernama Hajah Zuhriya. Abah Anom mengawali pendidikan dari ayahnya sendiri, Abah Sepuh, yang mengajarinya dasar-dasar ilmu agama. Pendidikan formalnya ditempuh saat ia berusia 8 tahun dengan bersekolah di sekolah dasar di Ciamis. Lalu ia melanjutkan pendidikannya dengan masuk sekolah tingkat menengah di Ciawi, Tasikmalaya. Sejak tahun 1930 ia menyantri ke beberapa pesantren di Jawa Barat karena orang tuanya berkeinginan agar Abah Anom kelak dapat menggantikan posisi ayahnya sebagai pengasuh pesantren Suryalaya. Semula Abah Anom nyantri di sebuah pesantren di Cicariang, Cianjur, kemudian pindah ke pesantren Jambu Dwipa, Cianjur selama lebih dari 2 tahun. Ia lalu pindah ke pesantren Gentur, Cianjur, yang saat itu diasuh oleh Ajengan Satibi. 2 tahun kemudian, tepatnya sejak tahun 1935 sampai 1937, ia melanjutkan pendidikan di pesantren Cirengas, Cimelati, Sukabumi, yang saat itu diasuh oleh Ajengan Aceng Mumu, seorang ahli hikmah dan ilmu silat. Di pesantren terakhir inilah ia mulai mematangkan keilmuannya, tidak hanya di bidang keilmuan Islam tetapi juga dalam ilmu bela diri dan lain-lainnya. Berbekal keilmuannya, Abah Anom memberanikan diri menikahi gadis bernama Ais Siti Ruyana pada usia 23 tahun. Tak lama kemudian, tepatnya pada tahun 1938, ia berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu. Kala bermukim di Mekah selama kurang lebih 7 bulan, ia sangat rajin mengikuti pertemuan bandungan di Masjidil Haram yang disampaikan guru-guru yang berasal dari Mekah dan Mesir. Ia juga aktif mengunjungi Ribat Naksabandi di Jabal Gubaish untuk muzakarah atau ngaji kitab tasawuf karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni kitab Sir Al-Asrar dan Ghaniyat Al-Talibin, kepada Syekh Ramli, seorang ulama dari Garut. Sepulang dari Mekah, Abah Anom ikut serta memimpin pesantren Suryalaya mendampingi ayahnya. Namun, karena tahun 1939 sampai 1945 merupakan masa-masa menjelang kemerdekaan, ia lebih aktif sebagai pejuang yang turut menjaga keamanan dan ketertiban NKRI. Ketika terjadi gerakan Darul Islam atau DITI di Jawa Barat, ia memutuskan segera bergabung dengan TNI untuk melawan gerakan tersebut. Dengan demikian, pada masa akhir sampai awal kemerdekaan, ia sangat berkontribusi dalam menjaga kedaulatan NKRI, baik dari penjajah, bangsa asing maupun dari gerakan makar saudara sebangsa sendiri. Abah Anom memimpin pesantren Suryalaya secara penuh ketika ayahnya, Abah Sepuh, wafat pada tahun 1956. Ketika itu DITI terus bergerak aktif melakukan perlawanan menentang pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Tidak kurang dari 38 kali pesantren Suryalaya mendapat teror dari DITI terhitung sejak tahun 1950 sampai 1960 untuk menghadapi teror dan serangan DITI. Abah Anom selaku pemimpin pesantren Suryalaya selalu menginstruksikan kepada para santri dan pengikutnya untuk memberikan perlawanan secara gigih. Atas kontribusinya tersebut, ia memperoleh penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia. Abah Anom adalah seorang kiai yang dikenal memiliki karomah berupa kesaktian. Konon ada banyak kisah yang tersebar mengenai karomah Abah Anom, seperti yang dituliskan di buku-buku latar belakang dan perkembangan pesantren Suryalaya.
Di antaranya kisah seorang kapten sakti yang ingin menjajal ilmu kesaktian Abah Anom berikut. Alkisah, pada suatu hari, seorang kapten yang sakti dan beberapa anak buahnya datang berkunjung ke pesantren Suryalaya. Kapten itu membawa sebuah batu kali sebesar kepala tangan di kantongnya. Batu itu lantas dikeluarkan dan diletakkan di tangannya. Dengan sekali pukul, sang kapten berhasil membelah batu tersebut menjadi dua. Setelah unjuk kebolehan, kapten itu dengan sombong menyerahkan batu kalinya pada Abah Anom agar si tuan rumah mempertontonkan kemampuannya. Abah Anom hanya tersenyum seraya menerima batu kali dari tangan si kapten. Batu kali itu segera diremasnya. Secara ajaib, batu kali berubah bentuk menjadi tepung yang halus. Si kapten terbelalak, seolah tidak percaya dengan kesaktian yang dipertontonkan oleh Abah Anom. Bila si kapten hanya mampu membelah batu kali menjadi dua, Abah Anom justru membuatnya menjadi seperti tepung. Beberapa saat kemudian, Abah Anom meminta segelas air yang di dalamnya terdapat seekor ikan kepada salah seorang santrinya. Gelas air berisi ikan itu kemudian diberikan kepada si kapten. Dengan sikap yang masih sombong, si kapten segera bergaya seperti orang yang memancing. Dengan gayanya itu, ia berhasil membuat ikan di dalam gelas seakan-akan benar terpancing. Si kapten pun kembali menyombongkan kemampuannya di hadapan Abah Anom. Giliran Abah Anom yang unjuk kebolehan, ia kemudian memberikan isyarat jari telunjuk. Tiba-tiba ikan dalam gelas itu berpindah ke hadapannya. Ikan itu seolah-olah terkait dengan pancingan telunjuknya. Tidak sampai di situ, Abah Anom kembali memperlihatkan kesaktiannya yang lain. Ia memberikan isyarat tangan yang seolah-olah memegang ketapel. Ia lalu mengarahkan tangannya ke langit untuk membidik sesuatu. Dengan sekali bidik, seekor burung tiba-tiba jatuh di hadapannya. Melihat kesaktian Abah Anom tersebut, si kapten hanya bisa takjub. Ia seolah tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Si kapten yang sakti nan sombong itu kemudian bersujud di hadapan Abah Anom, seraya meletakkan lututnya pada lutut Abah Anom. Ia mengaku kalah dan segera meminta maaf akan kesombongannya. Selain itu, ia juga minta ditalkinkan untuk menganut dan mengamalkan tarekat yang dipimpin oleh Abah Anom. Sejak itulah ia menjadi pengikut ajaran Abah Anom. Abah Anom wafat pada 5 September 2011. Ia dikenal sebagai wali yang istimewa. Keistimewaannya tentu tidak sekedar karena karomahnya, tetapi lebih-lebih karena ia adalah seorang ulama yang ahli ibadah, zikir, dan ilmu. Dengan kapasitasnya ini, pantas bila ia begitu disegani oleh kalangan ulama di tanah air. Wallahu a'lam.